kita hari ini? Apa yang Anda katakan tadi, Nandar? Apa yang Anda temani menurut Anda? Apakah Yesus mewariskan agama Islam? Nah, Oke, baik. Itu pun jadi. siap Begini, nggak? Nandar. Atau Yesus mengajarkan kekristenan? Siap nggak, Pak? Siap, siap. Begini, bro. Dengan Ken, sedikit dulu sebelum saya mulai. Kalau saya nanti berkata-kata atau saya ucapkan nanti mungkin keras, iya. Tapi bukan karakter saya seperti itu. Karena saya tinggal di gunung. Dari awal saya katakan seperti itu. Bro Nandar, tolong jangan pernah Anda keluar kata binatang, kalau boleh. Ya, jangan Anda pernah keluar kata binatang, kebun binatang, binatang apapun itu, jangan. Nggak ada, nggak ada. Ya. Nanti kalau nanti di Bennett ini, saya nggak ngerti ya. Tapi apa yang saya katakan nanti saya alurkan hanya melalui Bible dan Alkitab saya. Ingat Nandar. Kalau nanti saya langsung argumen dengan Anda, itu terserah masing-masing. Kita akan bebas, kita diskusi yang katakan benarkah Yesus agama Muslim. Itu yang Anda juga, saya siap untuk itu. Tapi kalau saya Oke, apakah ini cuma satu arah? Satu arah pun nggak masalah. Berarti ini satu arah aja ya Pak Bimo ya. Nah, berarti yang ditanya Alkitab. Alkitab. Ya, Tapi saya nanti harus bertanya kepada Nandar juga. Dua arah lah kita. Boleh, bebas Pak Pipo. Bebas Pak Pipo boleh bertanya. Kalau tadi Pak Pipo mengatakan Yonatan Nandar adalah suka kebun binatang, mengatakan sesuatu yang itu tidak pernah. Saya ini orang Sunda. Orang Sunda itu terkenal kalem. Tidak pernah saya ngomong kayak gitu. Oke, saya ambil dulu. Ken, sedikit dulu Ken, sebelum saya mulai. Bro Nandar, Anda memakai gelar evangelis, betul? Betul. Aduh. Ini mau diskusi atau gimana nih? Sebentar ini sudah mulai waktunya, Bang Ken. Untuk supaya alur Anda nanti saya tahu itu aja, nggak masalah apa-apa. Aku dulu, Anda memakai gelar evangelis? Enggak memakai gelar evangelis, tapi saya menamai diri saya evangelis. Oh, untuk pribadi Anda? Iya, untuk pribadi bukan gelar ya. Karena evangelis itu bukan gelar akademis. Kalau STH sarjana teologi. Oke, saya turunkan. Kira-kira itu bagus menurut Anda di dalam agama Anda? Oke, saya ceritakan Pak Pipo asal muasalnya tahu, boleh? Boleh. Biar Pak Pipo paham kenapa saya menggunakan evangelis. Ya biar Pak Pipo paham. Iya. Boleh? Jadi gini Pak Pipo ya. 5 menit aja di pembukaannya ya, oke. Ya ini belum masuk ke room debat ya, room diskusi terkait Islam. Belum ya. Jadi gini Pak Pipo ya. Ada yang sekarang ini sudah masuk BUI namanya Bapak Pendeta Gracia Velo. Ini suara siapa ya? Suara Pak Pipo apa suara Bang Ken ya? Ada tak-tok itu. Pak Pipo. Pak Pipo tolong di mute dulu Pak Pipo. Ada namanya Gracia Velo. Saya pernah difasilitasi oleh Ayah Sofia untuk berdiskusi debat di dunia nyata dengan Pak Gracia Velo. Tetapi Pak Gracia Velo tidak berani karena saya mengajukan syarat. Mari kita berdiskusi berdasarkan original teks Ibrani, Yunani, Arabik. Dan Ayah Sophia, Ustadz Ipung itu sebelum debat kita mengadakan lomba baca Ibrani, Yunani, dan Arabik. Siapa yang menang dikasih 10 juta. Gracia Velo nggak berani karena yang bersangkutan kan nggak bisa baca. Oke, singkat cerita begini. Beliau sangat benci kepada saya sehingga di salah satu konten YouTube-nya mengatakan Ustadz Gracia Velo. Ustadz Gracia Velo loh. Orang ini baca Arabik nggak bisa, baca Ibrani nggak bisa, baca Yunani nggak bisa. Kok menamai dirinya Ustadz? Kita harus sepakat dalam hal ini bahwa Ustadz itu adalah legitimasi masyarakat, sebuah gelar legitimasi dari masyarakat terhadap sosok yang dianggap sebagai pemuka agama Islam. Nah, sekarang saya tanya, Gracia Velo Islam atau Kristen? Kristen. Kok menggelari dirinya Ustadz, sedangkan Ustadz itu adalah gelar legitimasi dari masyarakat Islam terhadap pemuka agamanya. Nah, saya membalas, wah kalau Anda mengaku-ngaku Ustadz, saya ngaku evangelis. Evangelis dari bahasa Yunani, artinya evangelion. Evangelion itu artinya pembawa kabar baik.
Nah, jadi saya bukan dalam perspektif sinode gereja atau apapun, tetapi berdasarkan etimologi. Evangelion artinya pembawa kabar baik, dan saya ingin mewartakan kabar baik kepada teman-teman semua bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Itu Pak Pipo, itu sejarahnya ya. Ini yang tahu sangat sedikit, makanya saya ungkap di sini. Dan saya bisa menunjukkan video dari Gracia Velo yang dirinya ngaku ustadz. Oke. Nanti saya buatkan rasa video. gini aja Bang Nandar. Dari tadi kita udah menyebut nama orang lain di sini. Apalagi beliau sekarang dalam keadaan kemalangan, sungguh tidak beretika kita membahas itu lagi Pak Pipo ya. Nggak usah lagi kita bahas ke sana. Jadi apa tadi tema yang diangkat sama Pak Yonatan Nandar ketika dia mengatakan bahwa Yesus mewariskan ajaran Islam. Dia mengatakan seperti itu, dan saya harap ini pasti dan seharusnya Yonatan Nandar lah yang membuka prolognya terlebih dahulu. Silakan Bang Nandar, waktunya saya berikan 3 detik. Kenapa Nandar bisa menganggap seperti itu? Silakan Bang Nandar. Gimana? Oh, 3 detik apa 3 menit? Sebentar Kang. 3 menit. Saya buka data. Oke. Izin 10 detik saja saya buka komputernya. Oke, bisa Kak Bang Ken? 10 detik atau 20 detik lah, sebentar ya. 1 tahun nggak apa-apa, paling nanti baterainya lowbat. Canda guys. Oke, sebentar ya, sebentar aja kok, nggak banyak. Oke. Al Imran 52. Oke, sudah Bang Ken, sudah. Ya, silakan dibuka kameranya, datanya sambil Bang Nandar ini bernarasi tentang Yesus mewariskan agama Islam. Oke. 3 menit cukup ya? 3 menit cukup, kira-kira apa 5 menit? Cukup 3 menit cukup. Ya. Oke. Karena iya, kita buka di dalam surat Al-Imran ya. Al-Imran ayat ke-52. Saya bacakan dalam bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ahasya Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa ashhad bi anna muslimun. Oke. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran Bani Israel, berkatalah dia, siapa yang akan menjadi penolong-penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Berserah diri adalah arti dari muslim, yaitu muslim itu adalah orang yang berislam, artinya berserah diri. Ternyata para pengikut Yesus, bahkan Yesus sendiri adalah muslimun ini ya. Bahasa Arabnya silakan di-screenshot, kalau saya berdusta silakan di-screenshot. Di sini dikatakan washhad bi anna muslimun. Ternyata para pengikut Yesus adalah orang-orang muslim. Nah, kemudian ada enggak dalil di dalam Biblos, Alkitab? Biblos itu bahasa Yunani ya. Yesus beragama Islam dan mewariskan Islam. Kenapa para muridnya kok muslim? Ternyata di dalam Habsyarah Al-Fi Yohanan atau di dalam Injil atau Gospel yang ditulis oleh Yohanan atau dalam bahasa Indonesianya Yohanes, di dalam perek Yud Dalet ya. Perek Yud Dalet itu kalau dalam bahasa Ibrani Arba 4 Esreh 11-an lah gitu. Ayat ke-14. Nah, ini kita lihat nih di ayat ke-27. Nah, ini ya saya bacakan ya. Shalom ani masyir lahem, kata Yesus. Aku meninggalkan Islam kepada kalian. Kemudian apa kata Yesus? Et shlomi ani noten lahem, dan kuberikan Islam, ini nih, shlomi. Tadi dalam bahasa Arab apa coba teman-teman ya? Muslimun ya, Islam ya. Dalam bahasa Ibrani et shlomi ani noten lahem, dan ku berikan Islam itu kepada lahem. Lahem itu lakum. Kalau dalam bahasa Indonesianya kalian.
Lo hederek syaha olam noten ani noten lahem. Apa yang diberikan dunia kepada kalian tidak seperti yang aku berikan, kata Yesus. Yesus berikan Islam, dunia berikan hawa nafsu, pencemaran dan lain sebagainya. Alna yehat lebabhem we alira. Jangan gentar hatimu, jangan susah hatimu, jangan takut hatimu. Peganglah Islam ini dengan baik-baik. Nah, Oke, waktunya pertanyaannya, habis. Oke, silahkan. Terima kasih. Sebentar sebelum ditanggapi Pak Pipo supaya ini tidak melebar asumsi viewer-viewer yang dibawa. Apakah sumbernya itu dari mana? Bisa disebutkan Bang Nandar? Dari mana sumber buku yang Pak Nandar bukakan tadi? Apakah dari kitab Talmud? Apakah dari mana? Karena nggak sempat tadi Bang Nandar menyebutkan. Sebentar Pak, Bang Ken, suara saya kedengar nggak Bang Ken? Kedengeran. Ini Yohanes 14 HTML. Ini adalah Kirja Silta net, di screenshot ya, nanti dicari sendiri. Ini adalah Alkitab yang dipakai oleh orang Kristen yang berbahasa Ibrani. Kirja Silta Dari Alkitab sendiri ya? Alkitab Bahasa ini nih, Ibrani. Yohanes 14. Iya, bahasa Ibrani. Kan orang Kristen juga ada yang orang Sebentar, Israel. aku screenshot. Siap. Nih ya, saya gedein ya. Yuk. Oke, terima kasih Bang Nandar. Terima kasih banyak. Siap. Silakan, ini ada yang baru bagiku guys. Silakan Pak Pipo ditanggapi, waktunya saya berikan 3 detik. Baik, terima kasih Ken, terima kasih Nandar. Anda katakan tadi bahasa Ibrani. Begini bro, kita diskusi di sini orang Indonesia. Banyak yang tidak mengerti bahasa Ibrani. Kalau Anda membahas itu nanti sesi yang lain, khusus bahasa Ibrani kita bahas. Saya pikir nggak relevan kalau diskusi seperti Anda ini. Saya pikir nggak gitu-gituan lah. Orang Kristen pun banyak orang yang nggak bahasa Ibrani. Muslim pun bahkan mungkin sebagian besar tidak memahami bahasa Ibrani. Apa yang Anda utarakan nggak perlu, saya pikir. Baik, bahasa Indonesia kita pakai karena kita di negara Indonesia. Menurut saya hanya sebatas itu. Kalau kamu katakan framing-framing seperti itu, saya nggak ngerti itu. Karena kamu seolah-olah membahasa Ibrani. Kamu bukan orang Ibrani. Nggak ngerti kamu bahasa Ibrani. Saya tantang kau nanti sesi bahasa Ibrani, bro. Ya. Maka Anda pilih dulu yang mau kita bahas apa, tujuannya apa. Kita membahas benarkah Yesus Isa. Kalau katakan bahasa Ibrani tadi, tidak ada kata Yesus yang di dalam Quran Anda. Kamu bawa karena kamu tidak bisa hidup tanpa Bible lalu kamu bawa bahasa Ibrani. Itu sudah amburadul namanya bro. Ya. Karena kata-kata saya, Anda kan orang yang terpelajar, Anda pegang cara. Tapi kan nggak relevan itu kita bahas dulu. Khusus bahasa Ibrani kita bahas, bahasa Yunani, bahasa Greek. Ada sesinya nanti satu saat. Anda setuju nggak setuju terserah Anda. Baik. Saya akan berbicara melalui Bible saya, melalui Alkitab saya. Benarkah Yesus Isa? Saya katakan tidak. Sebentar Pak Pipo, temanya bukan itu. Saya pause. Temanya adalah benarkah Yesus mewariskan agama Islam? Silakan Pak Pipo. Nah itu, benarkah? Jadi saya akan berbicara dari Bible saya, dari Alkitab saya. Oke, kalau Anda nanti bahasa Ibrani lagi, ya terserah Anda. Ya, makanya kita tolong dulu kita buat nalar dan pikiran kita yang jernih dan kosongkan di dalam pemikiran kita secara pribadi. Ini edukasi kepada yang mendengar, siapapun mendengar, baik Muslim, baik Kristen barangkali, dan siapapun mendengar di Komal Scan ini. Saya akan berbicara, dikatakan di sini, Yesus itu benarkah? Karena Yesus di dalam Bible tidak pernah mewariskan apapun tentang Muslim. Dari Kejadian sampai Wahyu, satu ayat pun tidak pernah menyentuh Muslim. Dan tidak mengenal Muhammad, tidak mengenal Allah SWT di dalam Bible. Kau baca 66 buku, 39 perjanjian lama, 27 buku di dalam Bible. Kalau Anda pernah belajar di Bible, Anda pernah membaca Alkitab, tidak akan pernah satu ayat pun, referensi apapun di dalam Bible tidak pernah menyinggung Nabi Anda, Allah Anda, siapapun itu, bahkan agama Anda Muslim. Jauh sebelumnya sudah ada Bible, baru ada Al-Quran. Itu harus Anda tahu dan penuhi. Jadi saya baca ayatnya dulu. 15 detik Siapakah lagi. Yesus sebenarnya? Siapakah Yesus itu?
Tetapi anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu ya Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ibrani 1 ayat 8 sampai 9. Waktu habis Bang Ken. Sabar Bang Nandar. Cukup dikit lagi. Lanjutkan ayatnya. Kalau sudah siap udah biar aja udah. Oh begitu ya, karena kita kasih keringanan ya guys. Semuanya nanti saya berikan seperti itu. Ketika mereka membacakan ayat, saya kasih keringanan. Kalau Pak Pipo mau lanjutkan nggak apa-apa, Bang Ken. Misalnya mau baca ayat nggak apa-apa. Ya tadi awalnya tadi Pak Pipo banyak basa-basinya, termakan waktunya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti ini kan masih pembukaan, belum saya gas. Nanti saya gas, nggak apa-apa. Oke, silakan Bang Nandar. Oke, lanjut. Oke ya, ini sebentar. Atau begini aja ya, aku kasih 5 menit kali ya. Iya 5 menit nggak apa-apa. Ya udah, dimulai dari saya 5 menit ya. Ya. Ya, ini Bang udah dimulai belum? Coba dimulai dulu. Silakan. Oke, teman-teman perhatikan ya. Ini adalah Hebrew, ini adalah Arabik. Saya tadi nih, saya copy paste ya. Shalom. Lihat ini, Shalom ke dalam Google Translate. Kita lihat nih ya. Hebrew, Arabik, Shalom. Lihat nih, Shalom dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabiknya adalah Shalom. Tuh, salam ya. Kita lihat nih pengertian Islam itu seperti itu atau enggak? Kita lihat. Ini Bang Ken ada website bagus, silahkan di screenshot bagi teman-teman ya. Risalah Islam. Ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab, karena saya juga pernah belajar bahasa Arab tapi pemula ya. Di mute dulu Pak Pipo, tolong Pak Pipo. Di mute, nah gitu. Islam berasal dari kata shalom ya, artinya damai. Coba Anda perhatikan Yohanes 14 ayat 27. Apa di situ dikatakan damai sejahtera kuberikan kepada kamu. Ternyata definisi Islam itu adalah damai. Ada nggak definisi Islam itu adalah sejahtera? Kita lihat. Ini yang pertama, kita lihat yang kelima ya. Jadi Islam itu memiliki beberapa makna nih. Ada yang bermakna pasrah, aslama ya. Yang ketiga maknanya adalah Islam berasal dari kata Islama musallimun, artinya penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apa arti Islam itu? Islam itu berasal dari kata syalim yang artinya bersih dan suci. Ada ayatnya ya, tapi untuk mempersingkat waktu saya biarkan teman-teman mengoros-cek sendiri. Nah, Islam, coba perhatikan ini, Islam berasal dari kata syalam. Nah, coba perhatikan ini tadi. Coba perhatikan nih, Shalom bahasa Ibrani, bahasa Arabnya apa? Salam, saudara. Oke, pengertian Islam berasal dari kata shalom. Salam dalam bahasa Ibrani Shalom, artinya adalah selamat dan sejahtera. Apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Meskipun di dalam bahasa Ibraninya itu bukan kepadamu loh, tetapi kepada kalian, yang artinya bukan hanya kepada satu orang, kepada murid-murid yang lain juga, kepada umatnya pada saat itu. Dan ku berikan Islam itu atau sejahtera, damai sejahtera itu kepada kalian. Coba bayangkan, Islam itu artinya seperti itu loh, nggak bisa digugat oleh siapapun. Pengertian Islam ini memang seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, kita lihat lagi nih, nggak percaya ayatnya. Saya bacakan lagi. Shalom ani masyir lahem, kutinggalkan Islam ini bagi kalian, kata Yesus. Et slomi ani noten lahem, dan aku berikan Islam ini kepada kalian. Lo hederek sheha olam, noten ani noten lahem, alana yehat lebavchem we alira. Jangan gusar hatimu dengan Islam itu. Loh, di dalam Al-Quran ada nggak kalau murid-murid Yesus itu adalah Islam, Muslim? Ada ini. Quran surat Al-Imran ayat 52. Nah, yang kita jadikan persoalan adalah kenapa jadi Kristen begitu ya? Ternyata ini Bang Ken mohon maaf dengan pertanyaan bukan persoalan. Ya, persoalan. Ya, persoalannya adalah beda. Kita lihat. Ya, persoalannya adalah ya, kita lihat nih Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Jadi Yesus itu persoalannya tidak pernah mengenal istilah Kristen gitu loh. Coba cari apakah Yesus pernah mengenal istilah Kristen?
Lalu siapa yang pertama kali menyebut kata Kristen? Apakah dari murid-murid Yesus? Murid-murid Yesus juga tidak pernah menyebut Kristen. Ternyata Kristen ini adalah sebuah julukan dari kafir Antiokhia. Kita lihat nih. Kisah Para Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah nih, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pertanyaannya, siapa yang menyebut bahwa murid-murid itu adalah Kristen? Kita lihat tafsirannya. Ya, ini tafsiran yang otoritatif ya. Tafsiran Yerusalem. Nih, penganut atau pendukung Kristus atau Kristus dalam menciptakan sebutan itu, maka orang-orang kafir di Antiokhia lah mengerti Kristus yang diurapi sebagai nama diri dan bukan sebagai gelar. Ternyata orang-orang kafir di Antiokhia inilah yang menciptakan kata Kristen, bukan Yesus. Lalu kalau bukan Kristen, apa agama Yesus? Apa yang Yesus ajarkan? Yohanes pasal 14 ayat ke-27 dalam bahasa Ibrani mengungkap kebenaran ini. Kita tidak berbicara, oh Alkitab bisa dimengerti dalam bahasa Indonesia. Saya akui, Alkitab bisa dimengerti dalam berbagai bahasa di dunia ini. Tetapi bahasa Yesus adalah Ibrani dan Aramaik. Itu tidak bisa dipungkiri. Terima kasih. Oke, waktunya habis. Oke, udah banyak data yang disampaikan Bang Nandar. Mungkin kita harapkan Pak Pipo tadi menyimak dan melihat data yang dipaparkan sama Yonatan Nandar. Silakan Pak Pipo, saya berikan waktunya kepada Pak Pipo 5 menit untuk menanggapi. Pak Pipo monitor. Wah, nggak ada. Coba naik lagi. Oh, ada. Baik. Ibrani, kata-kata Ibrani yang Anda katakan dari Bible tadi Anda, maka saya katakan Anda itu amburadul, bro. Saya katakan tadi, tolong jangan bahasa Ibrani-Ibranian. Kalau baik, saya tanggapi Anda tentang bahasa Ibrani sedikit, tapi versinya bukan itu. Jangan menyimpang Anda dari tema yang Anda katakan tadi. Anda kemana-mana. Enggak pegang kursimu supaya kamu jangan tegang, bro. Dengarkan baik-baik. Kamu pernah sekolah, saya nggak tahu. Pernah mengetahui, saya nggak tahu. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Greek, saya nggak tahu. Bahasa Arab, saya nggak tahu. Itu versinya lain sesinya. Tapi saya tanggapi Anda tentang itu. Kalau Anda pernah mempelajari tentang autonomi atau ilmu pal, di dalam Bible dikatakan ini sama bahasa Ibrani atau di bahasa Yunani, saya kata di bahasa Yunani nepes. Itu bisa berbeda dengan kata lain. Bisa itu pengertiannya 105 kalimat. Kau paham? Jangan kau sesuai dengan kehendakmu bahasa Ibrani yang Anda katakan tadi. Nol kamu bahasa Ibrani, bro. Nggak ngerti apa-apa. Kalau jangan menyerang pribadi. Bukan, kalau enggak, saya katakan tadi bahasa Ibrani nggak usah sampai ke sana, tapi Anda selalu masuk ke sana, memperkuat diri Anda. Oh, begini bro. Cobalah kamu terjemahkan jiwa, kehidupan, dan napas, dan roh. Bahasa Ibrani. Bisa kamu jelaskan itu? Bisa kamu jelaskan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab? Pengertian satu bahasa di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bisa itu pengertiannya, saya katakan tadi pengertiannya 752 kata dengan 105 kalimat di dalam Bible. Anda itu nggak paham, maka saya katakan nggak paham Anda. Tutup dulu ke bahasa-bahasa Ibrani Anda. Bahasa Indonesia kita utarakan, kita buat. Kalau bukan orang Ibrani, orang Kristen tidak hidup karena bahasa Ibrani. Kamu ngerti paham itu enggak? Saya nggak tahu. Maka alur itu kita buat dulu yang tenang, yang kita bahas intinya apa? Bahasa Ibrani. Kalau kamu apa? Jiwa, napas, kekasih, roh. Bahasa Ibrani apa? Bisa kamu jelaskan itu? Maka itu banyak lagi titik-titik yang kita bahas kalau bahasa Ibrani seperti Anda itu. Sesi yang lain nggak bisa kita bahas itu. Dan saya tidak bisa membuat data karena saya belum sampai 1000, saya nggak bisa membuat data. Kalau nanti ada itu, saya akan open camp sampai kapan pun nanti akhirnya. Maka saya bacakan di Bible saya tadi, hanya sebatas itu. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Sebelum dunia ada. Ini tentang Yesus. Tidak pernah disinggung di sini, Nabi Anda. Kalau Anda tidak pernah disinggung di sini. Kalau Anda baca tadi di dalam kisah, kalau begitu kita cara bicara, mari kita bahas yang kisah Anda katakan tadi. Maka arah kita, kalimat kita, terarah apa yang kita diskusikan.
Yang kita jelaskan, Yesus itu adakah untuk menjurus kepada Muslim? Kan itu yang judulnya kita bahas. Kalau Anda katakan tadi seperti itu, mari kita bahas yang Anda baca ayat itu. Jadi nanti amburadul ya terserah, saya ikuti Anda. Kisah mana yang mau kita bahas, di dalam Bible apa yang kita bahas, akan saya ladeni Anda. Maka jangan, fokus dulu Nandar, apa yang Anda bahas, apa yang saya bahas, supaya orang mendengar. Ada edukasi yang melihat dan mendengarnya. Jangan kamu masih dibawa udah sampai ke sana, ngamburadul semua, bro, kalau begitu kita diskusi. Saya pikir begini cara yang baik. Yang Anda katakan Muslim. Di Bible saya tidak pernah Anda dikatakan di situ Yesus itu menjadi Isa, nggak akan ada. Sampai kiamat dunia ini nggak ada. Tapi kalau kau perming-permingkan itu terserah Anda. Tapi bisa saya bantah dari Bible kami, dari Alkitab kami. Nggak ada itu. Sampai seumur apapun Anda, sampai putih rambut Anda, putih rambut saya, nggak akan pernah ada itu. Karena tidak ada kaitannya untuk itu. Saya mohon Anda berdiri Anda di dalam iman Anda, saya berdiri di dalam iman saya. Di dalam Quran dan hadis sudah terpatri di dalam saya pun seperti itu. Di Bible, di Alkitab saya sudah terpatri di dalam kehidupan saya. Utarakan itu, saya utarakan ini. Saya pikir seperti itu. Jangan Anda peremingkan seolah-olah Anda tahu, seolah-olah pandai, seolah-olah mengerti, tapi nggak paham. Tolong, saya hargai Anda, maka hargai saya. Semua yang ada di Komal ini. Saya pikir seperti itu, bro. Maka saya lanjutkan di dalam Bible yang saya bacakan tadi. Udah saya bacakan di dalam ayat itu, siapa Yesus sebenarnya menurut Bible, menurut Alkitab. Anda framing itu Muslim. Muslim dari mana? Dari Hong Kong. Gimana cara Anda itu memframingkan itu? Sekali saya katakan, kalau ayat yang Anda baca nanti, saya ladeni Anda di ayat yang Anda baca. Maka itu kita bahas. Karena Yesus pasti otentik di dalam Kejadian sampai Wahyu. Satu-satunya Yesus Mesias, Elohim. Dia menjadi manusia. Dia menjadi hakim, dia mati, iya. Dia akan datang, iya. Oke, waktunya habis. Waktunya habis, Pung. Enggak, gente. Tolong dulu dipapat. Jangan bahasa-bahasa Ibranian. Kalau itu nanti makanya bentar, Pung. Di mute aja, Pung. Di mute, Pung. Oke, saya akan mengambil alih. Di sini Opung mengatakan bahwa dia tidak paham dengan bahasa Ibrani. Dan itu mungkin baginya masih baru. Dan dia udah mengakui bahwa kalau dia bahasa Ibrani nggak bisa ya. Tapi yang saya tahu si Nandar ini memang berdebat kelasnya langsung ke bahasa teks original. Jadi saya mengambil kesimpulan di sini. Saya harap Yonandar juga setuju dan Opung kita akhiri aja perdebatan ini. Karena bagaimanapun seorang Nandar pasti akan membukakan data ke teks original. Jadi saya harap ini memang perdiskusian ini antara Pipo dan Yonatan tidak pas. Saya tanggapi sebentar Bang Ken. Ya, nanti ditanggapi karena ini yang terakhirnya saya harap ini juga sebagai closing statement karena ini tidak akan berjalan dengan mulus perdiskusian ini kalau Pak Pipo meminta hanya bahasa Indonesia sedangkan Nandar orangnya pengen teks original. Silakan Nandar. Langsung nanti closing ya. Enggak, Bablo, bukan saya nggak setuju. Ada sesi bahasa Ibrani yang kita bahas. Bahasa Yunani, bahasa Arab. Ada waktu untuk itu. Oke, saya dibesarkan. Bukan saya nggak paham. Sebentar. Ada sesi untuk itu kalau kita membahas dari Bible, bahasa Ibrani, bahasa Arab. Tapi bukan itu tadi judulnya, kan itu yang saya mau. Oke ya. Temanya adalah apakah Yesus mewariskan agama Islam? Oke ya, ini dari LAI ya. Alkitab Sabda dari LAI. Datanya valid ya. Yesus itu tidak pernah berbahasa Yunani, teman-teman. Ingat ya, itu diakui. Kita lihat nih. Perjanjian baru menunjukkan bahwa bahasa Aram adalah bahasa yang digunakan oleh Yesus dan para muridnya. Jadi Yesus sehari-hari berbicara itu dalam bahasa Aramaik. Tetapi ketika dia menerima firman itu dalam bahasa Ibrani. Ya. Nah, atau ketika dia ingin menyampaikan warta itu dalam bahasa Ibrani. Kalau ngomong sehari-hari gitu kan, ngobrol biasa itu bahasa Aram. Yesus berbahasa Aramik, Yesus berbahasa Ibrani ada dalilnya. Ini berbahasa Aramaik diakui. Ini nggak mau dilanjutkan atau tidak? Sabar. Nggak begini. Ya, ini memang waktunya Nandar, Pung. Waktunya Nandar. Iya.
Ini ya teman-teman, ini dari Alkitab Sabda, Yesus berbahasa Aramaik ada. Evangelis, adakah Yesus berbahasa Ibrani? Ada. Di mana? Kita lihat. Ketika Paulus mendapatkan hidayah atau dia masuk Kristen, ya, itu kan ada sebuah perjalanan rohani, teman-teman ya. Kita lihat kesaksiannya Paulus ketika dia menerima hidayah untuk menjadi seorang Kristen, katanya. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Saya yakin konsensus orang-orang teman-teman Kristen, saudara-saudara saya teman-teman Kristen, Kisah Para Rasul 26:14 ini mengisahkan pertobatan Paulus ketika dia dipanggil sebagai orang yang percaya atau menjadi orang Kristen. Apa yang digunakan oleh Yesus ketika menyampaikan perkataannya atau diyakini sebagai firman kepada Paulus di dalam Kisah Para Rasul 26:14 adalah bahasa Ibrani loh. Jadi kalau Yesus menggunakan bahasa Ibrani, kalau Yesus menggunakan bahasa Aramaik, itu ada datanya, ada dalilnya. Tetapi kalau menggunakan bahasa Yunani, memang tidak pernah ada. Tapi yang saya herankan kenapa perjanjian baru dalam bahasa Yunani begitu ya. Lalu Pak Pipo mengkritisi saya, "Lo Nandar jangan pakai Ibrani." Saya di sini bukan sok-sok jago, saya tidak jago, saya belajar juga. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah data. Bagaimana Yesus berbahasa Ibrani. Jadi ketika saya mendalilkan dengan suatu dalil berdasarkan original teks, Yesus mengakomodir apa yang saya sampaikan bahwa Yesus berbahasa Ibrani. Nah, makanya saya sampaikan tadi ke Pak Pipo, kalau Yesus Kristus adalah mewasiatkan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Shalom animash irlahem et slomi anin noten lahem lo hederek syaha olam noten nanin noten lahem al nayehat lebabhem we alira. Aku tinggalkan Islam buat kalian, et slomi anin noten lahem, dan aku berikan Islam itu kepada kalian, lo hederek syaha olam noten nanin noten lahem. Apa yang diberikan dunia tidak seperti apa yang aku berikan. Aku berikan Islam kepada kalian. Pegang teguhlah Islam itu, kata Yesus. Alna yehat lebavkem we alira. Jangan gentar, jangan pudar, jangan gelisah ketika kalian pegang Islam itu. Dalil biblosnya, dalil Alkitabnya ada. Apakah di dalam Al-Quran juga ada? Banyak. Salah satu di antaranya Quran surat Al-Imran ayat ke-52. Saya bacakan lagi karena waktu saya lumayan masih banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ahasa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa ashhad bi anna muslimun. Artinya apa? Maka tatkala Isa mengetahui mereka Bani Israel berkata, dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat-sahabat dia menjawab, kamilah yang menolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, saksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang Muslim, bukan orang-orang Masyehin, orang-orang Nasraniun, tidak, Muslimun. Ternyata murid-murid Yesus itu beragama Muslim, beragama Islam. Ini sesuai dengan teks original yang digunakan oleh Yesus, yaitu Islam, Shalom, keselamatan, Islam, Nabi Muhammad. Begitu, saya rasa demikian Pak Pipo, terima kasih. Mudah-mudahan memberikan manfaat, karena di dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Oke, waktunya habis. Tadi saya agak menggelitik dikit ketika Jonathan Nandar berbahasa Yunani ada oten-otennya. Itu benar kah Bang? Atau lu menghujat? Apa Bang? Ada, aku dengar oten-oten. Bang, sekarang Bang Ken tahu nggak arti oten itu apa? Sebentar, ya, ini perlu diklarifikasi kalau di kita juga. kan orang Kristen, ini kok ada di bahasa Yunani. Oten itu Bang Ken artinya itu orang yang tenang, orang terkenal bisa. Ya, oten itu kan artinya orang, tennya itu tenang. Loh, saya mengatakan kalian orang tenang kok marah.
Enggak, aku Tuh, karena kan orang-orang kadang di TikTok ini oten-oten, ternyata di Yunani juga ada oten-oten gitu. Oh, Oke, yang tadi se- tah. Oh, noten. Iya, ya Sebentar, kan tah. ada Ini, bahasa Bang. Oh, otan gitu. bukan oten itu, Bang. Nih aku tunjukkan ya. Coba Ini bacakan kan, sekali lagi, Bang. Coba bacakan, Bang. ya. Shalom bukan oten itu ya. Shalom Yang ani. pertama tadi, yang panjang tadi. Iya ya ini nih. Shalom ani mas irlahem. Et slomi ani noten. Oh, Ani noten itu noten itu ya noten itu soresnya adalah Nathan. Namanya di dalam bahasa Ibrani itu ada seorang yang bernama Yonatan. Artinya Allah memberikan, Allah menganugerahkan. Oh. Kalau Oke. noten itu akan. Itu soresnya nun. Pendengaranku tadi oten gitu. Ini si Nandar lagi Bukan. ngapain? Ini noten ini. Bukan Oke. noten. Ya, Oke. biar tidak salah paham lagi, ini noten artinya memberikan. Akar katanya dari Nathan. Makanya ada namanya Yonatan, artinya Allah menganugerahkan. Yesus mengatakan, "Ani noten, aku memberikan lahem." Aku memberikan apa? Oke. Slomi, Islam. Begitu, Bang. Oke, jadi tadi memang pertama tadi Bang Nandar ya. Saya lupa sebenarnya Bang Nandar yang pertama. Kita akhiri dari Pak Pipo. Nanti ada Bu siapa di bawah itu Bu Uniripa. Boleh. Mungkin nanti mau sama Bang Nandar Uniripa tahu dia bahasa Ibrani. Siap. Silakan Pak Pipo Siap, ditanggapi sekalian closing statementnya Pak. Oke, Po, langsung Po. Baik, Bro Nandar, kita hanya diskusi sama sementara itu. Tapi bagaimanapun Anda terserah Anda lah itu. Karena pengetahuan Anda kalau di Bibel nol di dalam Bibel, nggak ngerti apa-apa Anda. Saya jelaskan itu kepada Anda. Bahasa Ibrani, bahasa Arab Ibrani, apa yang Anda katakan? Kamu karang-karang semua terjemahannya. Saya akan berangkat yang Anda katakan tadi. Kisah 26 ayat 14 di dalam Bibel. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Lalu kamu paparkan ini kepada Muslim. Mana Anda cara berpikir seperti saya nggak ngerti melihat Anda itu. Kalau kita TikTok nanti langsung apple to apple boleh, tapi terserah Anda. Ayat 12, dengarkan baik-baik bro. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dari tugas dari imam-imam kepala sedang berjalan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah di tanah dan aku mendengar suatu mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Sukar bagimu menendang, baik, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Sukar bagimu menendang dan galah, rahang, baik saya ulangi, kecil kali tulisannya, rangsang, ayat 15. Tetapi aku menjawab, siapa yang engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Saya paparkan sedikit. Paulus adalah orang yang bertobat. Paulus adalah ahli Taurat, ahli Farisi. Dia mengerti tentang Taurat seluruhnya. Kenapa Paulus ini ada ayat ini, tujuan ini? Dalam diri Paulus, dia pernah bersama Ananias. Dia pernah melihat dari orang-orang Yahudi. Dia argumennya kepada orang Yahudi dan orang-orang apa? Farisi. Dia diberikan mandat akan menyiksa orang-orang yang mengikuti Yesus. Di dalam Bibel, di dalam Alkitab, di dalam kisah, nanti saya buka ayatnya, 3 tahun Paulus bergumul secara dirinya di dataran Saudi Arabia, mempertimbangkan benarkah waktu Stefanus dibunuh dengan batu, dia hadir di sana. Itu sebabnya dia berpikir, benarkah orang seperti orang ini akan dilempari dengan batu dengan hukum? Maka dia bergerak hatinya berontak, maka dia mandat itu diberikan. Sesudah dia ada ingin mengetahui akan dia membunuh orang-orang mengikuti Yesus, maka Tuhan hadir di sana. Salah satu intinya, Paulus ada pertimbangan, dia ragu-ragu tentang orang Yahudi ahli Taurat, tentang dia Yesus melihat Stefanus harus dibunuh. Saya garis bawahi, Stefanus dibunuh karena argumen kepada imam-imam. Maka ahli Taurat dan orang Farisi membuat hukum, orang ini menista agama, maka dia akan dibunuh, dilempar dengan batu. Paulus hadir di sana di tempat itu. Dia seorang intelektual secara agama. Dia ada jabatannya di Mahkamah Agama. Tapi dia berpikir secara jernih.
Orang seperti inilah yang mengikut Allah, mengikut Tuhan di dalam perjanjian lama. Itu persinya bro. Maka ayat ini tertulis. Sebab musabab apa itu pasti ada. Itulah renungan dan untuk mempelajari di dalam kisah ini. Kisah sesuatu di dalam Bible pasti ada tujuan, ada sebab musababnya. Untuk mempelajari orang mengetahui di mana posisi yang mendengar dan yang melihatnya. Dia buat kita, dia buat satu mandat untuk membunuh orang Kristen. Lalu Yesus berbicara dari langit, dari surga saya katakan boleh. Dengan seperti matahari. Paulus, mengapa engkau aniaya saya? Jawab Paulus, siapa engkau? Dia tolak, dia tantang. Saat itu, cahaya itu dia tantang. Karena dalam pendiriannya, pergumulan di dalam hidupnya. Lalu Tuhan menjawab melalui cahaya itu, saya yang kau aniaya. Kenapa itu terjadi? Yang bersama dengan Yesus, yang melihat Yesus, yang melihat Tuhan, pasti orang benar. Dan itu akan baik. Orang baik belum tentu benar. Kata-kata saya ingat, orang baik belum tentu benar. Yang benar dulu, maka Anda benar dulu kalau membahas Bible supaya baik. Sampai kapanpun Anda kalau membahas seperti itu, bahasa Ibrani, bahasa Kiri, bahasa Aram, nggak akan ada itu bro. Saya yakin orang yang mendepar pun yang Anda katakan, so gak usah lu Kristen. Mungkin orang lain tidak akan pernah masuk dalam pikiran mereka yang Anda terangkan. Lalu itulah sebabnya Paulus menjadi pengikut dia. Dia tantang, siapa yang kau? Aku adalah yang kau aniaya, Yesus. Lalu dia rebah. Dia buta. Kenapa dia buta? Buta secara fisik. Dan dia akan melek nanti. Suatu saat bahwa dia iman dia menjadi hidup, melek, melihat. Maka Yesus mengatakan, walaupun kau melihat, tetapi kau buta. Saya melihat, Anda melihat. Secara ketuhanan bisa buta. Bisa saya buta. Itu pengertian itu semua. Setiap ayat yang ada di dalam Bible, makna itu dalam. Bukan hanya membaca seperti koran, seperti komik, bukan seperti itu bro. Kisah Paulus adalah satu senjata Paulus, maka Paulus katakan, bukan saya yang hidup tetapi Yesus. Bayangkan, Paulus orang yang terhormat, ahli agama, punya jabatan di mana dia tinggal. Satu saat. Oke, habis waktunya Pung. Jadi sebenarnya yang kita harapkan tadi Pung, ketika Opung saya berikan 5 menit menyangkal apa yang dituduhkan Yonatan bahwa Yesus itu mewariskan agama Islam. Tapi ya udahlah. Tadi udah terlalu banyak, sebenarnya udah melebar ke Paulus, tapi bisa juga sih kita anggap itu bisa jadi rujukan bahwa Yesus bawa ajaran agama Kristen. Jadi bagaimana nih kelanjutannya? Closing udah selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ken. Kita ngobrol santun aja. Tadi kita agak lagi debat kan, Pak Pipo yang ngajak debat kan. Ini enak sih sebenarnya, enak, benar. Iya. Ini yang seperti ini kita harapkan ya. Suatu saat kalau ada room-room yang lain, mudah-mudahan kalian melihat orang ini seperti apa. Kenapa orang ini seperti ini? Karena hostnya duluan menghargai narasumbernya ya. Nah,